Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada pecahan desimal. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama itu gimana sih cara menghitung penjumlahan angka desimal? Nih ada contohnya ya. Yang pertama, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Nah, yang A itu 14,7 dan 8,39, yang B 9,754 dan 52,18. Kita jawab bareng-bareng ya. Kita jawab yang pertama dulu nih. Nah, untuk menghitung desimal ini gimana sih? Sama seperti menghitung biasanya, namun yang perlu kalian perhatikan adalah tanda komanya. Nah, di sini cara menghitungnya kalian harus sejajarkan tanda komanya. Kita tulis nih terlebih dahulu yaitu 14,7. Lalu kita akan tulis juga 8,39. Nah, 8,39 ini kenapa di sini? Karena dia ini komanya itu harus sejajar. Nah, lalu kita jumlahkan nih seperti biasanya. Berarti 9 turunkan 7 tambah 3 itu berapa? 10, simpan di atas 1. Berarti ini 1 tambah 4 5 ditambah 8 yaitu 13, simpan di atas 1. 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi 23,09 gitu. Mudah kan ya? Masih mudah lah ya. Nah, sekarang kita jawab yang B nih. Kita tulis lagi 9,754 ditambah dengan 52,18. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan ini komanya harus sejajar ya. Lalu kita jumlahkan hasilnya berapa? Berarti 61,934. Jadi seperti biasa aja penjumlahan dan pengurangan biasa, tapi di sini harus diperhatikan tanda komanya ya. Oke, sekarang kita yang desimal pengurangannya nih. Tentukan hasil pengurangan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 84,937 dan 725,46. Nah, di sini kalau pengurangan itu berarti kebalikannya ya. Kalau yang tambah itu kan kita tinggal tambahin aja ini dengan ini. Nah, kalau dikurang berarti yang kanan dulu dikurangi dengan yang kiri. Kita tulis nih 725,460 dikurangi dengan 84,937. Kita kurangi nih, sama ya seperti tadi, hanya bedanya ini dikurang. Nah, 0 kurangi 7 berarti dia nggak bisa kan minjem nih ke tetangganya atau ke sebelahnya 1, jadi 10 dikurangi 7 itu adalah 3. Nah, 6 ini berarti dia sisa 5 ya kan, karena udah diambil tadi sama yang sebelah ini. Berarti 5 kurangi 3 2 dan seterusnya. Paham ya? Kalian pasti bisa untuk penjumlahan dan pengurangannya. Cuman ya untuk desimal ini harus memperhatikan komanya aja. Jadi penulisannya itu harus tepat. Oke. Sekarang yang B nih. Berarti kita tulis dulu 467,8 dikurangi dengan 89,276. Nah, ini gimana nih? Dia ini kosong ya kan? Di sini dua angka atasnya dia ini kosong. Berarti dianggap itu adalah 0 ya. Nah, berarti di sini tuh ada 0 berarti minjam ke sini, jadi dia 10 kurangi 6 yaitu 4. Dan di sini berarti sisanya nih 10 jadi 9 kurangi 7 2. Ini berarti sisanya nih. Berarti berapa? 7 kurangi 2 gitu. Paham kan ya? Oke, sekarang kita ke desimal perkalian. Nah, perkalian ini hasil perkalian bilangan desimal ini 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Oke, contoh nih 2,3467 dikali 100. Berarti kita tinggal geser aja nih. Karena dia 100 berarti ada dua angka, kita geser 1 2, berarti berapa hasilnya? Yaitu 234,67. Jadi tinggal digeser aja gitu komanya ya. Oke, contoh yang selanjutnya 2,3467 kali 1000. Tinggal geser nih, berarti berapa? 1 2 3 di sini ya kan. Berarti 2346,7.
lagi nih 2, 3, 4, 6, 7 kali 10.000, tinggal geser nih 1, 2, 3, 4, berarti hasilnya itu adalah 23.467. Mudah kan ya? Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. 0,25 dikali 0,87 nih. Kalau ada soal yang kayak gini gimana? Kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, 0,25 ini karena dia ada dua angka desimal, artinya adalah 100. Berarti 25 per 100 ya kan? Nah, kita jawab nih ya. Nah, kita ubah dulu 0,25 ini menjadi 25 per 100 dikali dengan 87 per 100. Kenapa per 100? Jadi kita harus memperhatikan belakang komanya ada berapa angka desimalnya gitu. Nah, ini kita tinggal kalikan aja ya kan. 25 dikali 87 itu adalah 2175. Nah, di sini sama seperti yang cara cepat yang pecahan itu ya kan. Nah, dibagi dengan 1000, kita tulis dulu nih angka 2175 dan kita lihat nih ini ada dia itu 1003 angka. Berarti kita geser aja komanya 1, 2, 3. Berarti di sini ya kan jadi 2,175 gitu. Nah, sekarang ini 6,4 kali 1,38. 6,4 ini dia ada satu angka di belakang komanya, berarti 64 per 10. Nah, 1,38 ada dua angka desimal di belakang komanya, artinya 138 per 100. Kita kalikan nih 64 kali 138 itu berapa? 8.832 dibagi dengan 1000. Nah, berarti dari sini ya komanya itu ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti 8,832 gitu. Mudah ya, bisa dipahami kan? Sekarang operasi pecahan pada desimal. Nah, 3,67 kali 4,258. Gimana nih? Sama kan ya seperti tadi, berarti ada dua angka belakang koma, kita tulis berarti 367 per 100. Dan ini ada 3 angka belakang komanya, berarti per 1000 ya kan. Jadi 4.258 per 1000. Kita kali ini 367 kali 4.258. Hasilnya adalah 1.562.686 dibagi dengan 100.000. Ini kan dikaliin ya, tinggal tambahin aja, berarti 2 tambah 3 nolnya berarti 100.000. Kita hitung nih, berarti komanya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 15,62681 gitu. Nah ini kalau ini hasilnya berapa ya? 1,05 kali 0,0046, lalu ada 0,546 tambah 0,835 kurangi 0,927, hasilnya berapa? Coba kalian jawab ya, silahkan isi di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi, yaitu tentang operasi pada pecahan desimal, tentang pembagian ya. Nah, yang pertama ini ada soal nih, 14,245 dibagi dengan 0,7, hasilnya berapa ya? Nah, kita jawab bareng-bareng nih. Kalau pembagian ini berarti ya kita sama seperti tadi, kita lihat nih ya, 14,245 ada berapa angka di belakang komanya ini, yaitu ada 3, berarti 14.245 per 1000 ya kan. Nah, dibagi dengan 0,7 ada satu angka di belakang komanya, berarti per 10, tulis nih 7 per 10. Kita ingat-ingat lagi nih sifatnya, karena dia bagi berarti balikan ya kan, jadi perkalian, otomatis 7 per 10 ini jadi kebalik. Kita tulis nih 14.245 per 1000 dikali dengan 10 per 7 ya kan, yang awalnya bagi jadi kali karena sifatnya ya kan. Nah, ini bisa dicoretkan ya, ini bisa dicoret, 10-nya ini bisa dicoret, ini dicoret. 14.245 juga ini bisa dibagi dengan 7 ya kan, 7 bagi 7 itu 1, dan ini 14,245 bagi 7 adalah 2035 ya. Nah, kita hitung nih, 2035 dibagi 1000, berarti hitung dari sini komanya ada 1, 2, berarti 20,35 gitu, paham ya? Oke, kita lanjut lagi.
Contoh soal yang berikutnya, 3,936 bagi 8. Nah, ini desimal dengan bilangan bulat biasa. Berarti gimana nih jawabnya? Sama seperti tadi, berarti ada berapa angka di belakang komanya? Ada 3, berarti diubah menjadi per 1000. 3936 dibagi dengan 8. Nah, berarti kita balikan nih, jadi pembagian jadi kali, yaitu 3936 per 1000 dikali dengan 1/8. Kok jadi 1/8? Karena dia awalnya sendiri, jadi sekarang ada 1/8. Itu emang dari sananya kalau dibagi terus jadi kali, dan ini akan jadi kebalik juga. Itu artinya di sini itu 8/1. Kalau dibalikin ya jadi akan 1/8, sama kayak soal yang tadi ya kan. Nah, sini kita kali ini. Oh ya, ini bisa dibagi ya. 3936 ini bisa dibagi 8. 8 bagi 8 1, dan 3936 adalah 492. Nah, di sini dibagi dengan 1000. Berarti kita hitung nih dari sini 1 2 3. Nah, berarti artinya kita di sini ada tambah 0. 0,492 gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. 0,3 dibagi dengan 4, berarti 3/10 dibagi dengan 4 ya kan. 3/10 dikali dengan 1/4. Nah, ini kita kaliin aja karena ini nggak ada yang bisa dicoret kan ya. Berarti 3 kali 1 itu 3, 10 kali 4 40. Nah, gimana hasil desimalnya? Kita buat kayak yang cara cepat, yang pecahan itu 40 ini penyebutnya diubah ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan ya kan. Kalian cek aja nih, 10 bagi 40 bisa nggak? Nggak kan. 100 bagi 40 bisa? Nggak bisa. 1000 bagi 40 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 25. Nah, karena 25 ini dikali 40 hasilnya 1000, maka yang pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Berarti 3 kali 25 75 dikalikan dengan 40 kali 25, yaitu 1000. Ini belakang ininya berarti kita tulis 75 dan hitung nih, ada 3 angka ya. Ini kan 1000 ya. 1 2 3 ya kan. Jadi 0,075 gitu. Nah, sekarang pembulatan bilangan desimal. 4,638 bulatkan sampai 1 desimal. Berarti jadi 4,6. Kenapa 4,6? Karena dia ada belakang komanya itu adalah lebih dari 5, ya kan? Nah, lalu ini 5,70642 dibulatkan sampai 2 desimal. Berarti jadi 5,71. Nah, 7,63854 dibulatkan sampai 3 desimal menjadi 7,639. Kenapa? Nah, kita cek nih aturan pembulatan untuk bilangan desimal. Yang pertama, untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal ini, kita harus memperhatikan angka desimal yang keduanya, ya kan? Seperti contoh yang tadi nih. Kita akan membulatkan sampai 1 desimal, berarti kita harus memperhatikan nih 2 bilangan desimalnya, yaitu 63 ya kan. Karena 3 ini kurang dari 5, berarti ya kita abaikan, berarti hanya 4,6 aja. Nah, yang kedua karena sampai 2 desimal, berarti kita harus memperhatikan 3 desimal di sini. Nah, kita perhatikan nih, 6 ini dia lebih dari 5, artinya dia otomatis akan bertambah 1 ke yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya gitu ya. Nah, kalau yang 3 desimal ini kan 3 ya, berarti kita perhatikan nih yang keempatnya 1 2 3 4. Nah, karena dia ini 5 lebih dari 5 juga, berarti dia tambah 1 gitu, jadi 7,639. Jadi intinya kalau 1 desimal nih, 1 desimal itu kan berarti hanya 1 angka di belakang koma ya kan. Nah, karena di sini banyak nih 4,638 dan kita perhatikan 2 desimalnya. Kalau 1 berarti 2, kalau 2 berarti 3 dan seterusnya ya kan. Nah, di sini 1 desimal kita perhatikan 2 desimalnya 63. Karena 3 ini
3 ini kurang dari 5, maka otomatis kita abaikan, berarti cukup 4,6. Kalau lebih dari 5 seperti ini ya kan, ini dibulatkan sampai 2 desimal, 5,70642 dibulatkan 2 desimal, hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti kita perhatikan 3 angka desimalnya ini, yang terakhir ini adalah 6. Karena 6 lebih dari 5 berarti otomatis akan bertambah ke yang ininya nih, yang sebelahnya 1, jadi 5,71 gitu ya. Nah, ini aturannya. Nah, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Jika angka yang dibulatkannya kurang dari 5, maka angka yang di depannya tetap tidak bertambah, ya kan gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil pembulatan kesatuan terdekat. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau ini kesatuan terdekat itu ya cuman menjadi sebuah bilangan bulat, ya kan? Nah, di sini itu 111,48 kayak tadi nih, kita lihat berarti 48 dan belakang komanya ada ada 2 angka desimal, dan 4 ini dia kurang dari 5, berarti ya otomatis ininya tetap dong 111, enggak bertambah gitu ya, karena dia kurang dari 5. Nah, yang kedua ini 613,54, karena 5 ya berarti otomatis bertambah ya ke sini jadi 614. Nah, ini 319,837, karena belakang desimalnya ini adalah lebih dari 5 maka bertambah ke sebelahnya jadi 320. Nah, jadi ini tuh pembulatan kesatuan yang terdekat gitu ya. Nah, ini ada aturan pembulatannya, kalian bisa baca ya. Yang selanjutnya itu tentukan taksiran. Apa sih itu taksiran? Ya kayak tadi ya, sama. Nah, 11,8 kita akan dibulatkan kesatuannya. 8 ini dia lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih kan, lebih dari 5 ya. Berarti kalau lebih dari 5 artinya dia nambah dong. Jadi berapa? Jadi 12. Berarti 12 dikali, kita perhatikan nih 10,2. 10,2, 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang, berarti tetap ya 10. Kita tulis nih, berarti 12 dikali 10 ya, kita tinggal hitung aja 120 hasilnya ya. Nah, sekarang 225,12. Nah, 1 ini dia lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang kan, berarti tetap nih 225. Dan 24,93 ini 9-nya lebih dari 5, otomatis dia bertambah ya kan, jadi 25. Jadi 225 dibagi dengan 21, hasilnya itu 9 gitu. Mudah kan ya? Jadi ya kalian perhatikan aja, kalau lebih dari 5 ya berarti bertambah ke yang sebelahnya. Kalau yang kurang dari 5 ya tetap aja gitu ya angkanya. Oke, sekarang kita ke latihan soalnya. Yang pertama ada jumlahkan bilangan berikut, 5,62 tambah 12,8. Lalu ada yang kurangkan bilangan berikut. Yang ketiga, hitunglah luas persegi dengan panjang sisi 4,25 cm. Yang nomor 4, tentukan hasil operasi berikut. Nah, ini kalian ingat ya, kali bataku, kali bagi tambah kurang ya, kerjakannya yang pertama itu. Yang kelima ada bulatkanlah kesatuan terdekat, dan yang keenam tentukan taksiran berikut. Silahkan kalian kerjakan biar kalian paham ya. Sekian materi untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.